Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan selalu mau berjuang dalam menghadapi situasi pembelajaran online ini. Hari ini insya Allah kita akan mulai pembelajaran pertama. Walaupun kemarin sudah buat mapsnya dan sudah kita bahas sedikit demi sedikit, saya akan menjelaskan tentang pengantar agar kita tetap bisa eksis, tetap bisa nyambung dalam pembelajaran transformasi geometri ini di bab yang baru. Ya, tiada kata yang pantas untuk memulai hari ini atau pembelajaran hari ini selain kata syukur, karena nikmat dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan pembelajaran virtual ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas suri tauladannya, karena atas bimbingannya kita dapat keluar dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Selalu kita teladani setiap sikap-sikap Rasulullah. Serta salat serta salam juga tak lupa kepada sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabiin hingga tabiin dan umat Islam sampai zaman sekarang ini yang memegang teguh sunnah-sunnah beliau. Kita lanjut ya. Pengantar transformasi ini adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius materi kelas 8. Apa itu koordinat kartesius? Nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah fokus pada niat dan amalan. Apa itu niat dan amalan? Semua amalan tergantung sama niatnya. Kalau niatnya untuk mencaci maki orang, ya bisa. Untuk merendahkan orang lain, bisa. Tapi niat yang paling bagus adalah niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Mengapa seperti itu? Karena dengan keikhlasan kita akan punya energi. Mau orang lain menyerang kita, orang lain mencaci maki kita, menggunjing kita, kita tetap maju terus. Nah, karena kita melaju atau berjalan di jalan-jalan kebaikan. Maka dari itu amalan akan tergantung pada apa yang dipikirkan. Nah, niat kan apa yang dipikirin. Nah, karena apa yang dipikirkan itu penting, hati-hati. Nah, pikiran itu dari mana? Dari apa yang kita lihat. Kita sering nonton apa? Kita sering dengerin apa? Kita sering ngerasain apa? Nah, itu yang akan ada di pikiran kita. Nah, hati-hatilah pada apa yang dilihat, didengar, dan kita rasakan. Ya, next. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini pengantar transformasi geometri. Kenapa? Karena di geometri kita perlu paham bagaimana kita meletakkan sebuah titik dalam koordinat kartesius. Nah, yang pertama koordinat kartesius utamanya adalah harus mengetahui mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y. Baik itu dalam gambar ataupun soal tulisan. Lanjut ya. Yang kedua adalah dapat menggambarkan titik pada koordinat. Nah, ini harus bisa. Nanti ada titik berapa koma berapa, digambarnya gimana. Itu harus sudah bisa. Walaupun di mata pelajaran kemarin atau di bab kemarin kita sudah bahas. Nah, ini adalah pendalamannya. Yang ketiga adalah dapat membuat sebuah garis. Jadi kalau ada dua titik nih, garisnya gimana itu harus sudah bisa. Yang ketiga adalah dapat membuat sebuah bentuk dari beberapa titik. Misal ada 3 titik jadi gambar apa, ada 4 titik jadi gambar apa. Nah, itu harus sudah bisa. Ya, itulah pengantarnya. Yang selanjutnya, seperti biasa setelah review kita akan bahas tentang contoh-contoh. Saya bawa 2 contoh saja di sini untuk kita bisa menggambar koordinat kartesius. Ini masih masih pengantar saja. Insya Allah tugasnya di pekan depan. Ya, kita nyantai dulu pekan awal-awal ini. Besok kita langsung gas pekan depan. Tentukan sebuah titik yang memiliki koordinat 6,2 dan min 2,3. Nah, koordinat kartesius bisa digambarkan seperti ini nih. Ada yang mendatar, ada yang tegak, ya. Nah, yang mendatar sumbu X. Nah, ini ketutupan ya. Yang ke atas adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita gambar dulu yang pertama, ada 6,2. 6,2 ada di sini. Kenapa di sini? Nanti dibahas. Yang kedua min 2,3. Ini adalah titik yang pertama atau saya namakan titik A. Yang kedua adalah min 2,3 ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri ya. Nah, itu adalah min 2,3. Itu adalah titik B saya namakan. Nah, kenapa seperti itu? Yang A ya, 6,2. 6 itu adalah X-nya. Ini lihat ke bawah. Ada angka 6 sama dengan di soal. Sama dengan di soal ya. Sama dengan di soal di sebelah kiri
X-nya 6, Y-nya 2. Ini yang ini nih, 6 dan 2. 2-nya adalah Y-nya, jadi kita lihatnya ke sumbu yang sebelah kiri yang tegak. Nah, B, X-nya lihat dari bawah, min 2, Y-nya lihat dari sampingnya, 3. Itulah titik A dan titik B, menggambar sebuah titik. Jadi kamu harus sudah bisa. Jadi kalau soalnya tulisan, ke dalam gambar harus sudah bisa ya. Kenapa? Karena transformasi geometri ini akan erat kaitannya dengan ini. Gambar titik digeser, gambar titik diperbesar, gambar garis dicerminkan dan sebagainya. Ini harus sudah bisa dulu. Kalau ini udah bisa, insya Allah aman. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, membuat garis dan bentuk. Nah, ini saya masukkan koordinat kartesius. Masih ada sumbu X dan sumbu Y. Titik yang tadi ada 2 titik kan? Merah dan hijau. Merah dan hijau tadi titik A dan titik B. Nah, ini bisa ditarik garis. Tarik garisnya gimana? Tinggal ditarik biasa ya. Digambar boleh pakai penggaris. Paling bagus dan yang rapi. Lalu soalnya bertambah. Jika ditambah satu titik lagi, yaitu titik C di 3,7, gambar apa yang terbentuk? Nah, yang pertama adalah kita tambahkan dulu nih, titik C, 3,7. Maka X-nya 3, Y-nya 7. Berarti di atas Y 7, X-nya 3 ke kanan. Ya, ada di atas tuh titik biru. X 3, Y-nya 7. Paham sampai sini? Gambar apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah kita tarik garis. Ini adalah titik C yang di atas. Kita tarik garis, misal dari B ke C, tarik garis dari C ke A. Nah, inilah gambar yang terbentuk dari suatu titik koordinat atau koordinat kartesius. Nah, terbentuklah gambar segitiga. Nah, segitiga di sini dalam transformasi geometri nanti bisa digeser segitiganya. Bisa dicerminkan ke bawah, bisa diputar, dirotasi. Nah, itu nanti kita pelajari. Makanya kita harus bisa dulu gambar awalnya. Kalau gambar awalnya sudah bisa, gambar titiknya sudah bisa, menghubungkannya sudah bisa, insya Allah kita bisa lanjut ke subbab berikutnya. Mungkin pertemuan hari ini hanya itu saja. Bagaimana gambar titik, gambar garis, gambar bentuk. Tidak perlu terlalu lama. Yang penting kamu pahami. Kita mulai di pekan depan. Tugas yang belum tolong diserahkan, mind map yang belum tolong diserahkan, jangan sampai ditunda-tunda karena minggu depan akan ada live Zoom, kita bahas soal dan bahas beberapa tugas kalian yang sudah dikumpulkan. Mungkin cukup sekian, kita akhiri. Sebelum berakhir nih ada sedikit, tetap jaga semangat dan kesehatan kalian karena situasi semakin luar biasa di luar. Mudah-mudahan kita terus berdoa yang terbaik untuk negara kita dan kondisi utamanya lingkungan masyarakat kita, apalagi sekolah kita. Ingat, perjuangan SMP masih panjang. Walaupun SMP kamu tinggal 4 bulan atau 5 bulan, SMA masih ada di depan mata. Terima kasih, saya Reniansyah Dwi Saputra. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Tidak usah terlalu banyak, yang penting paham dan bisa berlanjut dan selalu diingat mau sampai SMA maupun setelahnya. Ingat, tujuannya adalah bisa diterapkan. Gunakan kemampuan berpikir kritis kalian, gunakan berpikir kreatif kalian, proaktiflah dalam bertanya dan menjawab soal. Terima kasih, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.